Ya, baiklah, saya akan membahas laporan PKL si virus. Nah, nah, kita lihat dulu, dia sudah pernah memasukkan bab satunya. Nah, kita lihat apa saja yang perlu diperbaiki berdasarkan YouTube yang saya buat dulu. Itulah gunanya YouTube untuk mereview. Jadi saya tetap mengetahui dan kamu pun tetap mengetahui apa yang perlu diperbaiki. Oke, kita mulai. Saya akan mencoba membahas laporan PKL Sipayus. Nah, ini merupakan perbaikan dari yang lewat. Nah, pertama Pak Yus, kau harus tahu apa saja yang kau buat. Harus kertas A4 gram, margin kiri 4, kanan 3, atas 3. Satu perusahaan yang diambil berarti 1.1 latar belakang, 1.2 pelaksanaan, nomor waktu dan tentang PKL. Nah, kita lihat. Inilah latar belakang. Latar belakang virus ini dimulai dengan cerita ekonomi dunia. Nah, ekonomi dunia saat ini mengalami perubahan. Ada globalisasi, mengalami usaha pasar internasional. Indonesia harus mengacu dan dikelola secara efektif efisien. Inilah bab 1 Sipayus. Di paragraf 1 ini. Paragraf 2 Sipayus sebagai perpanjangan tangan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian, Dinas Perindustrian. Nah, ini Pak Yunus, paragraf yang ini harusnya jangan masuk kemari. Harus kita ceritakan di atas paragraf ini. Apa yang perlu kau ceritakan yaitu pentingnya pengaturan perdagangan. Nah, jadi fungsi pengaturan itu kan Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, sehingga di daerah masuk kepada Dinas Perindustrian. Jadi tulisan yang ini turunkan menjadi paragraf ketiga. Di sini paragraf 2 ceritakan tentang pentingnya pengaturan perdagangan. Ya Pak Yus, kita lihat lagi paragraf selanjutnya. Tersedianya SDM. Ini kenapa? Di sini kan dia ambil dari adanya ini sebagai apa untuk menurunkan paragraf ini. Nah, di sini langsung ada Politeknik Negeri Medan. Padahal bukan hanya Politeknik Negeri Medan saja yang ada SDM. Banyak lain-lain pihak yang memiliki SDM, termasuk di antaranya universitas dan lain-lain. Jadi di sini harus sebelum ke Politeknik ini kau ceritakan apa siapa saja atau kau ceritakan di paragraf sebelumnya apa pentingnya SDM. Baru sesudah itu kau bikinlah uh, pihak mana lagi di dalam masyarakat ini, pihak apa saja yang terlibat dalam peningkatan SDM. Nah, di situ ceritakan universitas, ini politeknik, sekolah tinggi, tempat pelatihan, akademi, dan sebagainya. Baru masuk cerita tentang Politeknik Negeri Medan, diawali dengan kalimat Politeknik Negeri Medan sebagai salah satu yang menyediakan sumber daya manusia di Indonesia, bla 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 bla, ceritakannya virus. Baru masuk lagi paragraf ini. Ya, ini oke lah kalau yang ini sudah kau tambahkan tadi ya virus. Nah, ini paragraf yang ini selain PKL kelulusan diploma 4 ini bagusnya kau naikkan saja terlalu singkat dari satu paragraf ya, tambah lagi di sini cerita PKL di sini kamu melaksanakan selain ini program. Nah, ini perdagangan ya oke lah itu cuma kau satukan saja ini apa virus. Nah, pelaksanaan 1.2 pelaksanaan bagus ini 1.3 tujuan PKL apa isinya banyak tujuan PKL edisi hal-hal yang dicapai pada pelaksanaan sesuai dengan topik yang diambil. Nah, kira-kira Pak Yunus ini sekedar apa saja ya? Kira-kira selama PKL itu kau bidang apa yang kau kerjakan? Jadi karena kalau diangkat sebenarnya ya harus ada apa namanya ya ini ada dia kau ceritakan topik
atau kekhususan yang kau kerjakan. Nah, apa yang bikin, nah ini kan selain judul ada juga ada topik sedikit. Contohnya topiknya kau selama di sana apa yang paling banyak kau kerjakan. Itulah jadi judul atau topik dari PKL kamu. Kalau selama PKL kamu banyak di bidang administrasi, topiknya penanganan administrasi pada dinas perindustrian, ya seperti itu. Kalau ada, tentunya saya yakin di antara selama PKL itu ada hal-hal yang memang banyak kau kerjakan atau bidang lain. Kira-kira dari selama 2 bulan atau sebulan kau PKL, bidang itulah yang akan banyak. Jadi bikin topiknya ya. Tapi kalau tidak ada apa-apa, tapi lebih bagus ada. Kalau lebih ampat dengan virus. Nah, tujuannya udah tak apa-apa. 1M4. Apa isi 1M4 itu? 1M4 itu isinya manfaat, memuat uraian mengenai manfaat PKL sesuai dengan topik yang diambil. Manfaat tentunya salah satu upaya ya, manfaatnya. Nah, ini virus, manfaat PKL ini harus ada kau bikin, ada 3 bagian manfaat itu ya. Pertama, kau bikin di situ adalah 1 manfaat untuk mahasiswa itu sendiri. Nah, ini apa manfaat untuk kamu virus bagi mahasiswa. Dan kedua, manfaat bagi perusahaan. Jadi Ya, jadi setelah saya lihat bab 1-nya sudah oke, lanjut ke bab 2 ya. Nah, saya buka dulu apa saja yang isi bab 2. Bab 2 judulnya adalah pelaksanaan praktek kerja lapangan. Bab 2 berisi gambaran umum mengenai perusahaan. Nah, 2.1 judulnya adalah profil perusahaan tempat PKL. Nah, berisi apa gambaran umum mengenai perusahaan PKL, visi misi, status, sejarah, struktur organisasi, unit kerja, produk, dan lain-lain. 2.2 deskripsi pekerjaan. Tentang deskripsi yang diamati di perusahaan PKL. Nah, kita lihat dulu apa yang dikerjakan si Pairus. Nah, profil dinas perindustrian. Ya, kemudian tata kerja diatur. Ya. Pada awal terbentuknya. Nah, ini agak ganjil ini ya, Pairus, ini buang saja. Kenapa? Nanti ditanya orang, kenapa hanya Bapak ini aja, yang 2 ini aja. Nah, atau kamu bikin kepala dinas perindustrian yang sekarang ya, kepala dinas Sumatera Utara saat ini. Nah, iya, jangan yang lama-lama. Kalau yang lama-lama nanti orang menyuruh sesudah Pak Bapak ini siapa, kan banyak. Nah, ya lebih bagus yang saat ini saja, siapa kepala dinasnya. Visi misi, ya bagus. Struktur organisasi, bagus. Iya. Makna logo, bagus. Deskripsi sistem. Ah, kenapa deskripsi sistem? Deskripsi pekerjaan, bukan sistem. Ya, ini bukan deskripsi sistem. Oh, maksudmu ini job deskripsi. Nah, jadi ini jangan 2.2 Pairus. Harusnya kau bikin kayak ini 215, 216 karena ini masih bagian dari poin profil perusahaan, profil tempat kau bekerja atau PKL. Makanya ini kamu bikin di sini 21.6. Judulnya job deskripsi atau penjabaran tugas
Nah, di Dinas Perindustrian. Nah, sekretaris, kepala subbag. Aduh, panjang kali nih. Kepala bidang. Nah, ya sudahlah, terserahmu lah. Nah, jadi jangan ini 23, ini 2.2 menurut panduan itu adalah deskripsi pekerjaan apa selama PKL. Nah, jadi ini jangan tugas-tugas. Ini pertama 2.2 deskripsi selama praktik kerja lapangan. Nah, ya. Nah, 1 menginput data dan stok bahan pokok di 6 pasar pantauan Kota Medan secara online. Ya. Kedua, menyusun merekapitulasi kwitansi pertanggungjawaban keuangan petugas monitoring. Ketiga, merekap setoran pajak. Keempat, mencatat perkembangan harga barang strategis. Nah, coba dulu ya. Kita bikin di sini. Nah, biar saya catat apa saja kerjamu. Biar kita bisa menentukan apanya cocok jadi topikmu. 1 dia ini 1 kerjamu 1 kerjamu input data. Udah. Kita lihat lagi. Apa kerjamu kedua? Kedua, susun dan rekap. 2, susun dan rekap kwitansi. 3, rekap setoran pajak. 4, catat. 5, input. 6, cuman 6 ya pekerjaanmu. Jadi kalau dari yang 6 ini, kalau saya lihat Pairus, ya, ini mulai dari kata input data, susun dan rekap, rekap setoran, catat, input data. Nah, ini kalau saya lihat berarah kepada penanganan administrasi ini. Jadi inilah nanti jadi topikmu ya. Jadi topiknya penanganan administrasi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Perindustrian. Itu kau bikin ya. Nah, terus kita lihat. Nah, sesudah kau bikin di sini 5 kegiatanmu ini. Nah, baru kita lihat hambatan. Nah, hambatan bukan masalah mesin fotokopi, ini salah Pairus. Hambatan itu ialah, nah, jadi kan sudah kamu buat inti kau selama PKL 3 bulan itu adalah apa yang disebut dengan tugas penanganan administrasi. Ya kan? Jadi sebelum masuk 24 ini, kamu bikin di sini Pairus.
teori tentang penanganan administrasi. Kau kutip dari buku Sianu. Penanganan administrasi. Ambil sekitar 2 atau 3 penulis. Kau ceritakan di sini ya. Nah, apa gunanya yang kau ceritakan itu, teorinya itu, supaya teori itu pertama ada tentang kaitannya bagaimana menginput data. Kedua, bagaimana mensusun merekap. Ketiga, merekap. Bagaimana mencatat. Bagaimana menginput. Kau carilah semua ini teorinya. Nah, jadi hasil teorimu ini adalah, jadi kamu bandingkan kenyataan dengan teori. Nah, jadi supaya dapat hambatan-hambatannya apa? Kenapa tak sesuai? Ya, bukan penanganan alat kantor mesin fotokopi. Ini terlalu klise kalau saya lihat. Kita kan menulis karya ilmiah. Karya ilmiah ya harus ilmiah juga, makanya perlu ada teori tentang penanganan, khususnya teori-teori yang ini. Nah, di administrasi ada ini semua. Ya, itu kamu kerjakan, baru nanti kenyataannya di lapangan kau bandingkan dengan teori. Nah, itulah jadi hambatanmu ya. Nah, tulis hambatannya. Barangkali demikian dulu dari saya ya, Pak Irus. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.